Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulisya Fitri MKom selaku pembimbing 1 yang saya hormati. Yang terhormat kepada Bapak Denny Firmansyah KSKM MTI selaku pembimbing 2 yang saya hormati, dan kepada Ibu Ferawati Elskom MTI selaku pembahas atau penguji yang saya hormati. Pada hari ini, Senin 5 Juli 2021, saya akan membuat video presentasi sidang tugas akhir yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Manusia Berbasis Web. Perkenalkan, nama saya Novia Indri Kusuma, NPM 1823172. Di sini saya akan membagi menjadi 5 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua teori yang mendukung, yang ketiga analisa dan perancangan sistem, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang. Penyakit kulit merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Penyakit kulit dapat menyerang seseorang apabila seseorang tersebut memiliki tingkat kekebalan tubuh yang kurang baik. Banyak warga desa yang terkena penyakit kulit. Penyakit kulit yang dialami juga beragam. Namun, banyak yang tidak pedulikan bahaya penyakit kulit jika terus dibiarkan. Faktor yang mempengaruhi yaitu minimnya pengetahuan tentang penyakit kulit. Identifikasi masalah. Penderita tidak bisa mendiagnosa penyakit sendiri karena minimnya pengetahuan tentang penyakit kulit. Jadi untuk mengetahui penyakit pada kulit harus datang dan cek ke rumah sakit pada dokter. Yang kedua, banyak yang enggan mengecek penyakit kulit karena malu. Yang ketiga, banyak yang menderita penyakit kulit. Rumusan masalah. Bagaimana membangun suatu aplikasi berbasis web untuk mendiagnosa penyakit kulit. Batasan masalah. Penulis hanya membahas tentang rancangan aplikasi yang bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit kulit. Penulis hanya membahas 6 jenis penyakit kulit. Hanya ada 30 gejala dalam proses diagnosa. Tujuan penelitian sebagai alat bantu untuk mendiagnosa terhadap penyakit kulit yang diderita penderita. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Klinik Anisya Betik Hati, Lampung Tengah dengan waktu penelitian pada 1 November sampai dengan 30 Oktober 2020. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam proses pengambilan data sebagai bahan pembuatan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan nama pasien di Klinik Anisya Betik Hati, Lampung Tengah, sehingga dapat diketahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, studi kepustakaan, yaitu mencari referensi yang ada dalam buku, literatur, jurnal, catatan, dan lain-lain yang mendukung penelitian. Yang ketiga, wawancara. Wawancara melakukan kegiatan tanya jawab kepada Dr. Yulidar di Klinik Anisya Betik Hati, Lampung Tengah. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Extreme Programming, adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, scientific, dan menyenangkan. XP bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Alasan menggunakan metode Extreme Program atau XP karena sifat aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi planning, design, coding, and testing. Sistem pakar. Menurut Tan Wahidin, Tamaldin, HU, dan Rotterbeck pada tahun 2016, pengertian sistem pakar, penemuan dan pengembangan sistem pakar tercatat sejak awal 1970-an hingga saat ini. Karakteristik unik dari sistem pakar adalah kemampuan dalam meninjau pengetahuan dan memberikan keputusan. Sistem pakar adalah sistem menghasilkan keputusan atas dasar basis pengetahuan yang dimiliki ahli.
Penerapan sistem pakar meliputi bidang-bidang seperti dalam mengambil keputusan strategis organisasi. Jika di bidang medis, keputusan akan dibuat untuk mendiagnosis penyakit, untuk memberikan bantuan kepada pengobatan penyakit yang didiagnosis. Penyakit kulit. Menurut Dian DKK pada tahun 2018, penyakit kulit adalah kelainan kulit akibat adanya jamur, kuman, parasit, virus maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja dari segala umur. Penyakit kulit dapat menyerang seluruh maupun sebagian tubuh tertentu dan dapat memperburuk kondisi kesehatan penderita jika tidak ditangani secara serius. Gangguan pada kulit sering terjadi karena adanya faktor-faktor penyebabnya, seperti iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan yang tidak sehat, alergi, dan lain-lain. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan fungsional. Untuk mengatasi permasalahan, maka penulis akan membuat satu sistem mampu mendiagnosa 6 jenis penyakit kulit pasien beserta solusinya. Yang kedua, pasien dapat melakukan konsultasi gejala dan mendapatkan outputnya. Yang ketiga, pasien dapat berkonsultasi berkali-kali dengan identitas yang sama. Yang keempat, sistem mampu menghasilkan laporan yang pernah masuk. Yang kelima, admin dapat melihat laporan data pasien. Analisa kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem pakar diagnosis penyakit kulit adalah 1. Prosesor Intel Pentium P6200. Yang kedua, memori RAM minimal 2 GB 800 MHz. Yang ketiga, hard disk maksimal 250 GB. Yang keempat, keyboard. Yang kelima, mouse. Yang keenam, modem atau sambungan internet. Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh sistem pakar diagnosis penyakit kulit adalah yang pertama, sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 10. Yang kedua, web servernya menggunakan SAM. Yang ketiga, kode editornya menggunakan Sublime Text. Yang keempat, web browsernya menggunakan Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Yang kelima, script language-nya menggunakan HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain-lain. DBMS-nya menggunakan MySQL. Framework-nya menggunakan PHP native. Perancangan sistem, use case diagram. Di sini pengguna dapat mengakses web, akses home, akses diagnosa, dan view informasi website. Admin dapat login, manajemen basis data, include rule, kelola data penyakit, dan solusi laporan pengguna. Class diagram. Di sini ada tabel pengguna, penyakit, gejala, admin, solusi, dan analisa hasil. Activity diagram untuk login admin, di mana admin dapat membuka aplikasi, tampil menu utama, login, tampil login, isi username dan password. Jika valid, akan tampil menu utama admin. Activity diagram untuk pengguna, di mana pengguna membuka aplikasi, tampil menu utama, pilih menu diagnosa, akan tampil form registrasi pengguna, lalu pilih gejala dan tampil hasil diagnosa dan solusi. Pilih menu informasi penyakit, akan tampil informasi penyakit, dan jika memilih menu tentang, akan tampil informasi pembuat. Lalu jika ingin keluar, tekan tombol kembali. Rancangan input from home, di mana di sini ada button mulai diagnosa penyakit kulit, langsung akan dirujukkan ke registrasi atau isi data pasien. Form input pengguna,
di mana pengguna akan memasukkan nama, memilih kelamin, memasukkan alamat dan email, lalu klik daftar. Form pilih gejala, di mana pasien akan memilih gejala yang dialami, lalu tekan tombol button proses diagnosa. Form login. Login admin, memasukkan username dan password, lalu tekan button login. Form input penyakit kulit. Masukkan kode penyakit kulit, nama penyakit, definisi, dan solusi, lalu klik button simpan. Form input gejala, di mana admin memasukkan kode gejala, dan simpan. Rancangan output atau hasil analisa, di mana akan menampilkan gejala yang dimasukkan, identitas penyakit, dan penyakit kulit yang diderita pasien. Output laporan data pengguna, di mana ada nama, kelamin, email, alamat pengguna yang telah menggunakan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Hasil alur program. Tampilan form login admin. Tampilan form home admin. Tampilan form home pengguna. Form tampilan data penyakit dan solusi. Form tampilan input penyakit dan solusi. Form tampilan edit penyakit dan solusi. Form tampilan gejala. Form tampilan input gejala. Form tampilan rule. Form tampilan laporan data pengguna. Dan form tampilan hasil analisa. Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah implementasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode Certainty Factor adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, sistem pakar diagnosa penyakit kulit berhasil diimplementasikan menggunakan metode Certainty Factor dengan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, sistem pakar dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan konsultasi kulit, memberikan informasi tentang penyakit, gejala, dan solusinya. Yang ketiga, sistem pakar dapat berfungsi dengan baik untuk menghasilkan diagnosa penyakit kulit sesuai dengan gejala-gejala yang diderita pasien. Saran. Adapun saran dari penulis, yaitu sistem ini akan lebih baik apabila diforumkan di mana user dapat chat dengan dokter apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan soal konsultasi. Yang kedua, sistem pakar harus selalu diupdate jika ada penyakit baru yang ingin ditambahkan agar user data update jika berkonsultasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.